Salam sejahtera buat umat Tuhan dimanapun berada. Sangat senang sekali saya dapat menyapa Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian melalui media doa keluarga pada hari ini. Mungkin pada hari ini ada di antara kita yang sakit atau keluarganya yang sedang terpapar sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, semangat, dan hati yang terus mau mencari Tuhan, menemukan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktunya. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan, sehingga kita mampu melewati masa-masa sulit kita di saat-saat ini dan keluar sebagai pemenang. Mari bersama kita saat ini menghampiri tata kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kemarin telah berlalu dan hari ini telah datang. Tetapi di dalam setiap hari yang kita lawati, kasih Tuhan dan rahmat Tuhan tidak pernah putus, senantiasa menyertai kita dan mendampingi kita. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan betapa banyaknya. Kidung Jemaat 393 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, dan memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Hari ini ya Tuhan kami datang kepada-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami Tuhan, kami memohonkan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kelepasan, memberikan kami jawaban.
Ya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, biarlah Engkau saat ini Tuhan menyapa setiap umat-Mu, masing-masing dengan segala pergumulannya, masing-masing dengan segala beban dan kesedihannya. Biarlah Tuhan, Kristus adalah jawaban bagi kami. Biarlah Tuhan Kau dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, menyapa kami satu persatu melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh berjumpa dengan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada doa keluarga di hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kita akan pikirkan di bawah tema Loving God, Loving Each Other. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagi mereka yang suka musik tentu barangkali tahu ya judul lagu ini. Ini sebenarnya adalah sebuah judul lagu ya, Loving God, Loving Each Other, lagu yang dinyanyikan oleh vokal band Gaither. Ya, Gaither adalah satu grup musik yang juga melayani Tuhan, mendampingi pendeta Billy Graham almarhum. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, lagu ini berbicara bahwa mereka mengajari kita melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan. Inti dari segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Refrain dari lagu ini berkata, Loving God, loving each other, making music with my friend. Loving God, loving each other, and the story never end. Mereka memang pemusik dan mereka membuat musik bersama-sama. Itu adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan yang tadi kita baca di 1 Yohanes pasal 4 berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Sebab kasih Allah dan kasih itu berasal dari Allah. Jadi Allah adalah kasih. Beda ya, jangan kebalik, jangan kasih itu adalah Allah, tapi Allah itu adalah kasih. Dan Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, sebab Dialah sumber kasih itu. Seperti lagu yang nanti kita akan nyanyikan, Allah adalah kasih dan Dia sumber kasih. Dia memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itulah sumber kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk itu kemudian firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kasih itu berlaku kepada Tuhan sebenarnya, tetapi kita melakukannya kepada sesama kita. Sebab tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Sehingga kalau kita mengasihi, maka orang tahu bahwa kita berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi ya, kalau kita memasuki bulan Februari tanggal 14, 2 hari lagi itu orang-orang mengatakan memperingati kasih mereka dalam acara hari Valentine ya. Tapi kasih itu lebih besar daripada kasih kepada pasangan kita, kepada pacar kita ya, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Tapi kasih itu lebih universal gitu ya, dimana kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama siapapun itu.
sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita berasal dari Allah. Sebab hanya karena Allah lah maka kita mempunyai kasih dalam diri kita. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Dan ini intinya. Jadi loving God, loving each other itu adalah intinya. Dan itu bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu dan Saudara yang kasih. Kalau kita ingat hukum Taurat itu seringkali kita berkata dibagi dua, ya kan? Hukum yang pertama sampai yang keempat adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan seterusnya itu ya. Kemudian hukum yang kelima sampai yang terakhir itu mengatakan kita mengasihi sama kita, mengasihi manusia. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengasihi diri kita sendiri. Dan inilah yang ditegaskan oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasal 22 ya, ayat 37 dan seterusnya, berkata kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa, segenap pikiran kita, tapi juga kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi itulah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Tuhan Yesus berkata. Dan memang belakangan mungkin dengan kemajuan kita mempelajari banyak hal, kita membuat program begitu hebat, kita membuat banyak rencana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan gereja kita ya. Banyak program yang dibuat ya, banyak hal yang ingin dicapai dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak buku yang menceritakan bagaimana firman Tuhan. Sampai akhirnya kita harus baca itu semua. Itu baik gitu Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi kepada intinya bahwa semuanya itu kita lakukan karena kita mengasihi Allah dan karena kita mengasihi sesama kita. Itu adalah intinya dari semua tindakan yang kita lakukan di dalam program-program kita, dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, ingat, yang penting itu dua itu saja. Lagu ini berkata dalam bait 1 dan bait 2, dia katakan bahwa the master, yaitu Yesus Kristus maksudnya ya, berkata kepada murid-muridnya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu yang menjadi inti dari semua tindakan. The story never end, ya kan? Semua kisah tidak pernah berakhir, selalu ada. Karena apa? Karena kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Tanpa dasar ini, tindakan kita akan menjadi sia-sia. Mungkin kita akan menghamburkan banyak uang pribadi kita atau uang komunitas kita, termasuk uang gereja juga di dalam melayani Tuhan. Tapi kita tidak mempunyai kasih itu, maka semuanya menjadi sia-sia. Jadi kembali lagi, mumpung kita memperingati hari Valentine Bapak Ibu, jadi kita dan saudara sekalian, kita mengingat bahwa kasih itu menjadi dasar kita sebagai orang percaya. Karena Allah itu kasih dan Dia sumber kasih, dan Dia sudah menyatakan kasih itu, dan Dia minta kita melakukan kasih itu kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita dan memberi kita semangat untuk boleh mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari terkasih, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami masih dapat berkumpul bersama untuk beribadah dalam ibadah doa keluarga meski secara virtual. Kami datang bersyukur atas cinta kasih-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami beserta keluarga. Kiranya kami dapat mensyukuri dan memaknai kasih tersebut serta membagikannya kepada setiap orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan gereja-Mu GKI Delima ya Tuhan, beserta setiap gereja yang ada. Kiranya Engkau menyertai hamba Tuhan, aktivis, pelayan, jemaat, dan juga simpatisan yang melayani di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan gereja-Mu agar dapat senantiasa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa atas kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang belum kunjung berakhir ya Tuhan.
Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami agar dapat menentukan arah kebijakan yang tepat dan bijaksana untuk dapat mengakhiri pandemi ini dengan baik dan menekan angka persebaran COVID-19. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, sukacita, dan kesehatan di tengah kelelahan mereka ya Tuhan. Kiranya mereka dapat menjalankan tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi para pasien COVID-19. Di tengah sakit yang mereka alami, kiranya Engkau memberikan sukacita, kekuatan, dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya obat-obatan, perawatan, dan juga segala kasih sayang baik dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga dapat turut membantu pemulihan dan kesembuhan para pasien COVID-19. Kami juga berdoa bagi masyarakat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh dari kami sebagai bagian dari masyarakat agar dapat menjaga protokol kesehatan, agar kami semua dapat menyelesaikan pandemi ini dengan baik dan dapat menekan angka persebaran COVID-19 terkhusus di Indonesia. Kami berdoa bagi setiap anak-anak muda yang masih menjalani studi maupun setiap mereka yang sudah bekerja ya Tuhan. Meskipun di tengah pandemi yang tidak mudah ini, kiranya Engkau memberkati agar anak-anak yang sedang studi dapat memahami pelajaran yang diberikan, dan bagi mereka yang telah bekerja agar dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dengan baik meski kondisi saat ini tidak mudah. Berkati juga pergaulan anak-anak muda ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menjaga pergaulan dari anak-anak muda agar kiranya anak-anak muda tetap dapat memancarkan kesantunan, kesopanan, dan juga tentunya memancarkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu, dan kami juga turut memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mau kita hidup di dalam kasih-Nya, tinggal terus di dalam kasih Tuhan, mempercayakan hidup kita di dalam kasih Tuhan, bahwa kita hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kebijaksanaan Allah. Keputusan, kebaikan untuk kita berasal dari Allah. Biarlah kita menggaungkan kasih Allah dan terus hidup di dalam kasih Allah dan mengasihi sesama. Mari kita agungkan Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 434 bait pertama dan yang kedua. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah